Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi seorang muslim ialah sholat. Sholat menjadi rukun utama yang harus dikerjakan, meskipun berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Saking wajibnya seseorang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu, sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama itu. Akan tetapi, sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, sholat seperti apakah itu? Tonton terus video ini hingga akhir, dan tentunya hanya di channel Ruang Tengah Pedia. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya, sebab di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas, banyak sholat yang bersifat wajib dan mana sholat yang sifatnya sunnah. Sayangnya, meski hukum sholat telah ditetapkan jauh-jauh hari, namun, masih ada saja segelintir orang yang menganggap enteng fungsi atau manfaat dari sholat itu sendiri. Padahal, melalui hadis Rasulullah SAW yang sudah akrab di telinga warga negara kita disabdakan, inti dari segala perkara adalah agama Islam, dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Memang tak bisa dipungkiri, sejak dulu sampai saat ini, sholat merupakan ibadah yang terlihat ringan dan singkat. Namun, pada kenyataannya ibadah saat itu sering terasa berat apabila ingin dikerjakan. Jika tak percaya, mari kita menghitung berapa lama durasi yang dihabiskan untuk mengerjakan sholat fardu. Pertama, anggap saja jika durasi, atau waktu dalam mengerjakan satu sholat wajib entah itu 2, 3, atau 4 rakaat, masing-masing membutuhkan waktu pekerjaan maksimal 10 menit. Tiap 10 menit itu, kemudian dikalikan dengan 5 waktu sholat wajib. Seperti yang sudah kalian ketahui, artinya dalam 1 kali 24 jam, atau 1440 menit, umat muslim hanya diperintahkan 50 menit oleh Allah untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Atau lebih detailnya lagi, masih tersisa 1390 menit yang dapat digunakan untuk mengerjakan aktivitas dunia yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh dijelaskan, bahwa ayat tersebut menyebutkan, sholat bukanlah ibadah yang bisa dianggap sepele. Pasalnya, selain karena memiliki manfaat yang sangat besar, sholat juga merupakan satu-satunya ibadah di mana iblis beserta bala tentaranya, akan melakukan berbagai tipu daya agar seorang muslim tidak mengerjakan sholat. Terlepas dari 2 faktor yang memberatkan tadi, para ulama telah membongkar rahasia bagaimana sholat itu menjadi ibadah menyenangkan dan mudah dikerjakan. Dalam kitab fikih sholat, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menuliskan, beratnya mengerjakan sholat memanglah kondisi yang wajar. Karenanya, berdoa meminta keteguhan dalam beribadah, juga bagian dari ikhtiar, atau usaha seseorang muslim dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim memang sangatlah benar. Sebab, tahukah kalian, sejak ibadah sholat telah diperintahkan kepada utusan-utusan Allah, sebelum Rasulullah SAW, Nabi maupun Rasul terdahulu, tidak merasa malu meminta kepada Allah, agar dijadikan hamba yang senantiasa mendirikan sholat. Hal tersebut bisa kalian buktikan sendiri lewat Al-Quran, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelari bapak para nabi, tak segan-segan berdoa dengan kerendahan hati, untuk dimudahkan mengerjakan sholat. Bahkan, doa beliau diabadikan dalam Al-Quran agar dapat diamalkan oleh generasi-generasi muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 40. Mengejutkannya, menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Wajiznya, ketika Nabi Ibrahim memanjatkan doa pada ayat tadi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa sang Nabi dengan menjadikan beliau dan keturunan-keturunannya sebagai manusia yang istiqomah dalam mendirikan sholat. Bahkan tak tanggung-tanggung, hampir semua anak cucu keturunan Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi Ismail alaihissalam hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya melebihi manusia-manusia yang ada di dunia ini. Menyimak dari beberapa kedudukan sholat 5 waktu yang dikutip dari buku Salatul Mukmin berikut ini. Pertama, sebagai ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat, namun menjadi ibadah terakhir yang dihilangkan dari dunia ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, syariat Islam akan lenyap satu persatu. Setiap kali satu syariat lenyap, maka manusia akan berpedoman pada aturan yang masih ada. Sungguh, syariat yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah hukum, dan terakhir adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, sebagai ibadah yang senantiasa dipuji-puji Allah dibanding ibadah lainnya yang dikerjakan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ceritakanlah Muhammad, kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Al-Quran Surah Maryam ayat 54 hingga 55. Selain dua kedudukan sholat tadi, sebenarnya masih ada lagi kedudukan lain yang sudah lazim di telinga warga negara kita. Ironisnya, bagi segelintir muslim di Indonesia, kedudukan tersebut kerap kali dianggap sepele. Atau bahkan tidak dipedulikan. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah maupun Rasul-Nya. Bagaimana tidak? Sudah bukan rahasia lagi, jika esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekusyukan. Apabila sholat itu dikerjakan tanpa adanya rasa tenang dan kusyuk, atau biasa disebut dengan tumakninah, maka hal tersebut bisa saja menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat dengan model seperti cacing kepanasan, atau terburu-buru tanpa menyertakan tumakninah, hal ini sering terjadi di bumi Nusantara. Seperti cuplikan video satu ini. Melihat video barusan, terdapat suatu hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang mengerjakan sholat seperti itu, melebihi kejahatan seorang pencuri. Sebagaimana beliau bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sebagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis barusan, ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabatnya. Hari itu, setelah beliau melakukan sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat lelaki tersebut? Barang siapa yang semasa hidupnya melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, beliau juga mengatakan model ibadah tersebut, seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir, atau 2 butir biji kurma, tanpa pernah merasa kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa yang mengerjakan sholat adalah, tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumakninah. Memang tak ada yang bisa menyangkal, jika perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sebagai umat muslim kita juga harus mengetahui, bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan hukum dan rukunnya, tak bisa diubah maupun dilanggar. Sahabat beriman, menurut kalian, sepenting apa rasa tenang dan khusyuk dalam ibadah sholat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.